Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya dengan Koko Supriyanto, NIM 2410730015 akan menjelaskan tentang metode aproksimasi Vogel. Pendahuluan. Masalah transportasi merupakan salah satu topik klasik dalam riset operasi yang berkaitan dengan pendistribusian suatu barang dari beberapa sumber atau asal menuju beberapa tujuan dengan biaya pengiriman yang seminimal mungkin. Setiap sumber memiliki kapasitas penawaran tertentu, sedangkan setiap tujuan memiliki kebutuhan atau permintaan yang harus dipenuhi sepenuhnya. Untuk menyelesaikan persoalan ini, dikembangkan beberapa metode guna menentukan solusi awal yang layak, feasible solution. Di antaranya metode sudut barat laut, north west corner, metode biaya terendah, least cost, dan metode aproksimasi Vogel Approximation Method atau FAM yang menjadi pokok bahasan utama dalam presentasi ini. Pengaruh metode aproksimasi Vogel. Metode aproksimasi Vogel atau lebih dikenal dengan sebutan FAM merupakan salah satu metode heuristik yang digunakan untuk menentukan solusi awal dalam permasalahan transportasi. Metode ini dikenal sebagai salah satu pendekatan paling efisien dibandingkan metode sudut barat laut maupun metode biaya terendah, karena solusi awal yang diperoleh cenderung jauh lebih mendekati solusi optimal. Dengan kualitas solusi awal yang lebih baik tersebut, proses literasi pada tahap optimalisasi berikutnya, seperti metode stepping stone atau modified distribution atau MODI, menjadi lebih singkat. Prinsip utama metode ini adalah memperhitungkan nilai penalti, yaitu selisih antara dua biaya terkecil pada setiap baris dan kolom dalam tabel transportasi sebagai dasar pengambilan keputusan alokasi. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Hitung penalti. Pilih penalti terbesar. 3. Alokasi biaya terendah. 4. Ulangi sehingga selesai. Proses penyelesaian dengan metode ini diawali dengan menghitung nilai penalti pada setiap baris dan kolom, yaitu selisih antara dua biaya terkecil yang terdapat pada baris atau kolom tersebut. Selanjutnya, dipilih baris atau kolom dengan nilai penalti terbesar, karena baris atau kolom tersebut dianggap memiliki risiko kerugian biaya paling tinggi apabila alokasi tidak segera dilakukan pada sel dengan biaya terendah. Pada baris atau kolom terpilih, alokasi sebanyak mungkin diberikan pada sel dengan biaya pengiriman terendah sesuai dengan batas penawaran dan permintaan yang tersedia. Baris atau kolom yang penawaran maupun permintaannya telah terpenuhi kemudian dicoret dari perhitungan selanjutnya, dan seluruh tahapan tersebut diulang secara berurutan sehingga seluruh penawaran dari sumber telah teralokasikan dan seluruh permintaan bertujuan telah terpenuhi sepenuhnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Metode aproksimasi Vogel memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya banyak digunakan dalam praktek maupun pembelajaran riset operasi. Solusi awal yang dihasilkan umumnya sudah sangat mendekati solusi optimal. Bahkan
pada beberapa kasus dapat langsung menghasilkan solusi optimal tanpa memerlukan literasi tambahan. Hal ini menjadikan proses perhitungan lebih efisien dari segi waktu dan tenaga, terutama apabila dibandingkan dengan metode sudut barat laut yang hanya mempertimbangkan posisi sel tanpa memperhatikan besarnya biaya pengiriman. Kekurangan. Meskipun demikian, metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Proses perhitungan penalti pada setiap baris dan kolom harus dilakukan secara berulang di setiap tahap literasi, sehingga menjadi lebih rumit dan memakan waktu apabila diterapkan secara manual pada tabel transportasi berukuran besar. Selain itu, meskipun solusi awal yang dihasilkan sudah cukup baik, metode ini tetap tidak menjamin diperolehnya solusi optimal secara langsung, sehingga pada beberapa kasus masih diperlukan pengujian lanjutan menggunakan metode optimalisasi seperti stepping stone atau MODI. Sebagai ilustrasi, perhatikan sebuah perusahaan dengan tiga pabrik sebagai sumber produksi A, B, dan C yang harus mendistribusikan barang ke 3 gudang tujuan G1, G2, dan G3. Setiap sel pada tabel di samping menunjukkan biaya pengiriman per unit dari suatu pabrik ke suatu gudang, sedangkan kolom paling kanan dan baris paling bawah masing-masing menunjukkan kapasitas penawaran dan jumlah permintaan. Dengan menerapkan langkah-langkah metode aproksimasi Vogel yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu menghitung penalti pada setiap baris dan kolom, lalu mengalokasikan pada sel berbiaya terendah, perusahaan dapat menentukan alokasi pengiriman awal yang meminimalkan total biaya transportasi secara keseluruhan. Kesimpulan, metode aproksimasi Vogel merupakan salah satu metode yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan transportasi pada bidang riset operasi dengan mempertimbangkan nilai penalti sebagai dasar pengambilan keputusan alokasi. Metode ini mampu menghasilkan solusi awal yang jauh lebih mendekati solusi optimal dibandingkan metode-metode dasar lainnya, seperti metode sudut barat laut maupun metode biaya terendah. Oleh karena itu, FAM sangat direkomendasikan untuk digunakan dalam berbagai permasalahan distribusi barang, baik dalam dunia industri, logistik, maupun manajemen rantai pasok, guna mendukung efisiensi biaya serta pengambilan keputusan yang lebih optimal dan tepat sasaran. Demikian paparan yang kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.